Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gagah Buana Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah dari FKIK UMY. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk memberikan materi kuliah terkait deteksi dini penyakit kardiovaskular pada jemaah haji. Mari kita simak bersama-sama. Ini ada beberapa berita yang kita bisa simak dari antara news, Detik News dan Detik Health ya, terkait laporan dari Tanah Suci maupun laporan dari Madinah. Bisa kita lihat ini tertanggal terakhir itu adalah 2019 ya. Mengapa begitu? Karena pandemi COVID-19, keberangkatan haji tahun 2020 dan 2021 dibatalkan, sehingga informasi yang bisa kita himpun terakhir adalah di tanggal tahun 2019. Pada tahun 2019 dapat kita simak di sini banyak kematian ya, jemaah yang meninggal mayoritas karena penyakit jantung atau yang bisa kita sebut juga dengan penyakit kardiovaskular. Untuk slide selanjutnya, kita bisa lihat di sini ada data dari Pusdatin ya, Kemenak, bahwa pada tahun 2015 itu mayoritas yang berangkat itu adalah usia lanjut. Jemaahnya itu usia lanjut. Bahkan seiring dengan bertambahnya tahun, kalau dibagi berdasarkan resiko tinggi, maka makin banyak proporsinya itu yang resiko tinggi dibanding yang tidak resiko tinggi. Dan kemudian kita bisa lihat juga bahwa jemaah haji yang wafat di Arab Saudi berdasarkan kelompok penyakit tahun 2015 mayoritas tetap didominasi oleh penyakit kardiovaskular. Baru yang nomor 2 penyakit sistem respirasi. Ini ada jurnal penyakit dalam Indonesia yang diterbitkan oleh Fakultas UI ya, FKUI, Fakultas Kedokteran UI. Di sini kita bisa lihat bahwa proporsi kematian akibat penyakit kardiovaskular adalah 49,2%. Ini pada tahun 2017. Dan jemaah haji umumnya berada pada kategori risiko tinggi. Jemaah haji yang meninggal akibat penyakit kardiovaskular tersebut rata-rata usianya di atas 60 tahun, memiliki faktor risiko hipertensi, obesitas, dan mayoritas berangkat di gelombang akhir. Dari sini maka ada beberapa terminologi, yaitu adalah resiko tinggi, faktor resiko. Nah, itu apa? Jemaah haji yang kategori resiko tinggi itu apa? Nanti akan kita bahas pada kuliah kali ini. Berikut adalah grafik jemaah haji yang wafat berdasarkan hari dan tahun sejak 2014 sampai 2016. Kita bisa lihat di sini ya, makin harinya makin bertambah, maka jumlah yang meninggal juga makin meningkat. Tetapi penambahan signifikan itu adalah ketika mendekati area Armina dan kemudian pasca Armina. Padahal saat di Armina itu adalah yang paling berat. Ya, yang dilakukan oleh jemaah haji, aktivitas fisik paling berat itu adalah di Armina. Oleh karena itu dia akan meningkat. Bahkan pada tahun 2015 ini terjadi tragedi Mina. Nanti Anda bisa search ya, Anda bisa cari apa yang terjadi di sana, kenapa bisa peningkatannya begitu tinggi ya. Tetapi untuk rata-rata tahun 2014 dan 2016 ya rata-rata meningkatnya di situ dan mulai signifikan peningkatannya. Nah, yang aneh di sini adalah pasca Armina. Pasca Armina itu harusnya tidak seberat Armina, tetapi kok meningkatnya juga masih tinggi juga. Nah, ini ada data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa jemaah kelelahan jadi fokus utama pasca Armina. Jadi penyebab kematian kardiovaskular,
penyakit respirasi itu adalah karena kelelahan. Nah, kelelahan ini dapat memicu eksaserbasi atau kekambuhan dari penyakit-penyakit kronis yang sudah diderita oleh jemaah. Tapi yang menarik pada uraian ini bahwa ternyata yang tadinya non resiko tinggi, ya tidak termasuk kelompok resiko tinggi, juga ternyata bisa meninggal juga pada kondisi ini. Oleh karena itu, karena faktor kelelahan ini utama, maka saat screening, saat pembinaan itu ada pemeriksaan yang disebut dengan tes kebugaran untuk mempersiapkan jemaah ketika menghadapi Armina dan pasca Armina supaya tidak mudah kelelahan. Nah, di slide ini kita bisa lihat tahapan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji. Ya, di sini kita sepakat ya bahwa penyebab kematian itu adalah paling banyak kardiovaskular, lalu disusul oleh respirasi, metabolik, dan degeneratif. Nah, kemudian tahap pertama adalah pemeriksaan tahap 1. Nah, di sini adalah tugasnya dokter umum. Ya, dia akan mengelompokkan pasien menjadi resiko tinggi dan non resiko tinggi. Nah, kemudian kedua kelompok ini nanti akan masuk ke masa pembinaan. Nah, di masa pembinaan itu nanti akan dibagi. Ini tujuannya adalah untuk akhirnya nanti di tahap 3 itu untuk mengetahui apakah ini layak atau istitoah istilahnya, atau tidak layak atau tidak istitoah. Nah, kemudian nanti sebelum itu di tahap masa tunggu ini akan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu potensi MS, ya, memenuhi syarat. Potensinya adalah MSP, memenuhi syarat dengan pendampingan, atau potensi TMSS, tidak memenuhi syarat tapi sementara. Kemudian ada potensi TMS, tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian dilakukan lagi setelah dilakukan pembinaan untuk 4 kelompok ini, apakah nanti berubah potensi tadi, apakah akhirnya menjadi MS, MSP, TMSS, atau TMS. Nah, 4 kelompok ini kemudian dilakukan pembinaan lagi. Kalau memang ada penyakit jantungnya, maka dilanjutkan dengan tindakan. Ya, nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Nah, baru di akhir tahap 3 itu dilakukan keputusan apakah ini istitoah atau tidak istitoah. Yang istitoah itu bisa dengan pendamping atau tidak dengan pendamping. Kalau dia memiliki penyakit kardiovaskular tentunya yang dengan pendamping, jadi yang MSP. Untuk yang TMSS maka ditunda. Untuk yang TMS maka dia tidak wajib atau tidak sunnah atau malah makruh ya untuk dilakukan haji. Ya. Nah, oleh karena itu tadi itu pentingnya ada tahapan-tahapan sehingga perlu dilakukan screening jemaah haji. Tujuan screening di sini ada 4, yaitu deteksi dini penyakit kardiovaskular saat pemeriksaan pertama. Kemudian kalau memang terdeteksi maka optimalisasi pengobatan atau tata laksananya. Kemudian fisiknya juga dibina, ditingkatkan supaya dia bisa menjalani hajinya dengan baik. Dan tahap akhirnya adalah istitoah atau memenuhi syarat untuk berangkat haji. Nah, untuk penyakit kardiovaskular yang dimaksud adalah penyakit jantung koroner dan gagal jantung. Maka yang kita bahas pertama adalah deteksi dini penyakit jantung koroner. Ya, di sini ada 2 hal yang dilakukan deteksi dininya adalah pertama adalah resiko jantung koroner dan kemudian deteksi dini kejadiannya atau penyakitnya. Jantung koroner dia punya atau tidak? Jemaah ini punya atau tidak? Nah, untuk deteksi resiko, maka kita harus lihat faktor resikonya dulu. Kemudian dilakukan pada jemaah usianya lebih dari 25 tahun menggunakan skor kardiovaskular Jakarta. Nanti akan dijadikan stratifikasinya resiko rendah, sedang, dan tinggi yang kita bahas di awal tadi. Resiko tinggi itu yang paling banyak meninggal. Nah, kemudian deteksi dini terhadap kejadian penyakit jantung koroner. Nah, dilakukan pada jemaah yang resiko tinggi saja dan dilakukan pada jemaah dengan keluhan klinis nyeri dada. Kita bahas yang deteksi dini
resiko dulu ya. Kita lihat yang resikonya. Ini menggunakan skor kardiovaskular Jakarta. Di sini Anda tinggal masukkan nanti kalau laki-laki skornya 1, kalau usia 25 tahun skornya -4, kalau usianya lebih dari 60 tahun skornya +3, tekanan darah juga diukur, indeks massa tubuh diukur, merokok ditanyakan, diabetes mellitus juga ditanyakan. Nah, kemudian aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik ini dibagi menjadi tidak ada rendah, sedang, berat dengan kriteria yang ada di samping tabel. Ya, nanti kalau ternyata dia berat maka -3, kalau aktivitas titiknya tidak ada 2 ya, seperti itu dimasukkan di scoring. Skornya berapa? Nah, kalau skornya -7 maka resiko rendah. Kalau skornya 2-4 resiko sedang. Kalau skornya lebih dari 5 maka resiko tinggi. Dengan catatan jika dari usia dia sudah lebih dari 60 tahun maka otomatis masuk ke dalam resiko tinggi. Jika dia memiliki riwayat penyakit jantung koroner dan gagal jantung maka otomatis masuk dalam resiko tinggi. Untuk resiko rendah tentunya dia hanya punya faktor resiko, maka dilakukan preventif mandiri. Ya, faktor resikonya mungkin juga tidak banyak, bahkan mungkin bisa saja tidak punya faktor resiko. Nah, sedangkan untuk resiko sedang maka dia sudah ada mungkin penyakit diabetes mellitus atau mungkin hipertensi, maka dilakukan promotif ya, promotif atau prevensi sekunder oleh dokter umum di puskesmas. Sedangkan untuk resiko tinggi ini konsultasi dengan dokter umum sampai dengan dokter spesialis dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan penunjang. Tujuannya untuk deteksi dini kejadian PJK atau penyakitnya. Ada tidak sih benar-benar penyakit jantung koroner?